Halo guys, jumpa lagi bersama saya Bu Mai dan ada suami saya itu di sebelah, Pak Slamet. Hari ini kita lagi mudik pulang kampung ke kampungnya suami saya yaitu ke Tegal. Ini kita lagi di restorasi nih guys, di restorasi. Kita ngobrol ya guys. Tapi ada suami saya jadi gak enak. Enggak, kan saya cuma mau ngobrol Pak, bukan nyanyi. Kemarin di YouTube saya kalian sudah menonton kan tips bisnis tanpa modal ya. Terus sudah nonton juga bisnis berdasarkan peluang atau apa ya kemarin ya. Bisnis berdasarkan passion atau peluang. Ntar guys, ada suami saya, dia suka bikin saya grogi guys. Nah, sekarang dalam perjalanan ini mari kita membahas tentang lebih detail lagi ya guys. Saya mau berbagi tips nih, cara-cara kita bisa membuka usaha bimba ya. Jadi siapa tahu dengan kalian menonton channel ini yang kira-kira kepengen buka bimba gitu ya, saya tahu beberapa tips triksnya. Kalau saya sih kebetulan praktisi dibikin bimba IOEO ya gitu. Jadi saat ini ya bisnis pendidikan itu kan sebenarnya banyak ya guys. Ada berbagai macam bimbel ya. Nah, obrolan saya ini rada membosankan jadinya nih. Jadi gini, bisnis bimba WO itu adalah bisnis yang berfokus kepada pendidikan anak usia dini. Jadi PAUD di mana kita itu mengajarkan minat baca dan belajar anak. Intinya sih kita ngajarin calistung ya guys dengan metode yang sudah ditentukan oleh pusat. Jadi gini guys, saat ini kan anak-anak itu anak-anak era saat ini tuh dia butuh banyak banget perhatian ya guys, karena kita tahu sendiri ya sekarang itu anak-anak balita itu hidup di era digital. Nah, era digital ini sebenarnya kan pasti ada efek plus minusnya gitu ya. Nah, salah satu efek negatifnya itu ya memang anak-anak sekarang lebih sulit belajar membaca karena mereka lebih sulit dalam menghafalkan bentuk dan juga bentuk dan lafalnya itu mereka ada kesulitan karena ada beberapa anak yang sudah mulai nggak fokus. Nah, jadi rata-rata anak-anak di kota-kota besar itu biasanya mereka selain TK mereka tuh butuh sekolah di bimba juga, butuh les juga supaya kekejar untuk masuk SD-nya gitu. Memang sih masuk SD salah satu persyaratannya tidak harus bisa baca, tapi semua pembelajaran SD itu dimulai dari bisa baca sebenarnya. Nah, terus kalau di TK itu terus ada juga beberapa ortu yang dia itu nggak pengen apa namanya eh, anaknya itu masuk TK. Kan kadang masuk TK itu kan bayarnya bisa sampai 4 juta ya guys, kalau misalnya baru masuk itu 4 juta 3 juta, belum lagi beberapa iuran-iuran lain yang harus dibayar gitu ya, dan belum lagi kalau jalan-jalan gitu gitulah intinya ya guys. Jadi banyak ortu tuh yang akhirnya memilih membimbakan anak-anaknya. Nah, sebenarnya itu peluang bisnis yang bagus juga gitu. Nah, iya, maka dari itu ya guys, bimba itu sekarang sangat diminati terutama di kota-kota besar. Ya contohnya saya gitu, alhamdulillah ada beberapa cabang yang muridnya 100, ada yang muridnya 80, seperti ada yang 100 lebih gitu ya guys.
lumayan lah ya untuk profitnya. Dan insya Allah juga bisnis Bimba ini kan kita menebarkan ilmu yang bermanfaat ya. Orang-orang bisa jadi gubernur, bisa jadi menteri, bisa jadi presiden. Itu pertama adalah dia bisa menguasai ilmu baca dulu. Benar nggak? Kalau nggak bisa baca kan nggak mungkin bisa membaca buku-buku hebat, buku-buku politik, buku-buku ekonomi ya kan. Nah jadi insya Allah kita menebarkan ilmu yang bermanfaat dan semoga bisa mendapatkan pahala di sana, karena salah satu pahala kita yang akan mengalir ke kubur kita salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi seperti itu adalah hal-hal yang harus kita pegang dan semangat dalam membuat Bimba. Jadi oke deh, gimana Bu Mai caranya buat Bimba? Jadi Bimba UEO itu adalah bisnis franchise, di mana ada beberapa pilihan franchise. Kalau yang saya tekunin adalah franchise yang mitra aktif, di mana kita menjalankan semua kebijakan operasional itu tergantung dari kita, si business ownernya. Kita yang menentukan sendiri siapa yang mau kerja sama kita yang menentukan sendiri jam masuk karyawan, kita juga menentukan sendiri jam pulang dan gajinya dan juga sewanya berapa segala macam, itu semuanya kita sendiri yang menentukan gitu guys. Nah jadi ada juga yang mitra pasif. Kalau mitra pasif itu kalian cuma setor uang aja, jadi yang mengelola pusat guys. Nah cuman nanti proporsinya juga beda. Kalau mitra aktif tadi 95% uang SPP untuk kita, 5% kita bayar royalti. Kalau untuk mitra pasif itu 90% uang untuk pusat, karena yang gaji karyawan pusat, yang ngelola pusat dan lain-lain, semua anggarannya mau listrik, air itu semua budget dari pusat. Kita cuma dapat 10% dari SPP. Itu pun kita harus menyediakan tempatnya gitu loh. Jadi tempat kita yang bayar tuh guys, cuma dapat 10%. Jadi saya lebih memilih untuk menjadi mitra aktif. Berapa sih Bu Mai bayar franchise mitra aktif di Bimba UEO? Jadi di Bimba UEO itu kita harus bayar franchise-nya itu 22.500.000 untuk 5 tahun guys. Setelah 5 tahun kita perpanjang lagi tuh guys. Nah, kita perpanjang lagi sebesar per tahunnya 5 juta atau enggak langsung 5 tahun sama 22.500.000. Nah, biasanya kalau kita punya cabang baru bayar 22.500.000 itu kita udah dapat starter kit guys. Ada 10 meja belajar, ada 15 playmat, kemudian ada modul-modul, ada poster juga. Nah, dana apa lagi yang harus kita keluarkan? Nah, salah satu dana yang harus kita keluarkan adalah dana sewa guys, menyewa kontrak. Nah, yang kita tahu tuh kalau di area Jabodetabek ya, apalagi kalau Jakarta tuh udah sewanya udah gila ya, udah mahal banget gitu. Jadi saya sih masih main di area Tangsel ya guys. Sebenarnya kalau nyari sewa itu rezeki-rezekian sih menurut saya gitu. Jadi semakin banyak keliling, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan sewa yang lebih murah gitu. Jadi kalau sewa, rate saya kalau untuk daerah Jabodetabek mungkin di atas 30 juta ya guys, 30 juta. 30 juta up gitu. Itu tergantung dari bentuk fisiknya juga. Nah, kalau saya kebetulan saya punya beberapa cabang itu di area Tangsel. Ya, bervariatif, ada yang sewanya 30 juta, ada yang 20 juta, ada yang 15 juta, ada yang itu per tahun ya, guys. Tergantung bentuk fisik dan juga berada di jalur utama, kedua, ketiga, atau jalur alternatif, guys. Jadi efek-efek jalur juga pasti sangat menentukan. Nah, saya biasanya kalau di jalur-jalur utama itu kan biasanya mahal-mahal tuh guys sewanya. Biasanya saya cari tempat yang lantai 2 supaya lebih hemat gitu. Kenapa? Karena ya dengan SPP-nya Bimba kalau kita sewa yang mahal tentu nggak sampai ya guys. Kita bisa gulung tikar di tahun pertama. Seperti itu. Jadi let's say tadi 22,5 tambah 30 ya guys, sudah 52.500.000. Nah, yang selanjutnya adalah beli AC guys. AC itu baru sekarang 4.200.000. Itu udah AC yang biasa aja ya. 4.200.000.
beli AC. Terus kalau tempatnya belum proper, catnya jelek, terus nggak ada lampunya, kotor dan lain-lain tuh kita harus ada budget dana bersih-bersih dan beberes guys. Kadang saya juga bikin teras di depan gitu kan, kanopi. Nah terus saya juga biasanya setiap buka Bimba itu saya kasih mainan edukatif atau enggak ya mainan lah untuk menarik minat anak masuk gitu ya. Kadang kita jualan kalau nggak ada mainannya, kadang anak-anak juga nanti sekolah di sini ya nggak mau gitu. Itu salah satu tipsnya itu guys. Jadi itu gambarannya, itu belum termasuk beli HP, beli laptop. Kalau kalian emang butuh pakai laptop, belum. Terus gaji karyawan guys, ingat 3 bulan ke depan. Dan saya tidak akan spill berapa gaji karyawan ya, karena itu semua adalah metode saya sendiri. Dan sebenarnya dari pusat juga pasti dikasih gambaran berapa gaji karyawannya kalau nanya gitu. Cuman kalau mitra aktif itu boleh menentukan gaji karyawan sendiri. Alhamdulillah sih kalau saya insya Allah di atas dari ketentuan pusat gitu. Jadi gaji karyawan itu kita cari titik celahnya di mana. Terus gimana sih Bu Mai cara cari guru? Aduh, gimana ya saya dapur juga nih kalau cara cari guru. Ya kalau misalnya kalian dari guru ya kalian ngajar aja dulu sendiri, gampang ya. Tapi kalau kalian bukan guru ya jangan ngajar sendiri gitu ya. Cari guru lah yang profesional gitu, yang mau dengan gaji yang kalian tawarkan. Seperti itu guys. Ini sekarang saya udah sampai Cirebon nih guys. Gitu. Jadi kalau kalian pengen buka Bimba, kalau saya pribadi sih sebenarnya modal tuh yang teman-teman invest ke saya ya, biasanya ada beberapa teman-teman yang emang invest yang saya kenal dan saya juga mau gitu, kira-kira cocok gitu ya karakternya sama saya. Itu sih di angka 60 sampai 70 juta. Cuman saya ada salah satu kasus di mana salah satu cabang tuh saya habis lebih dari 100 juta karena sewanya mahal dan juga langsung 2 tahun dan renovasinya banyak banget guys. Jadi semua itu harus menggunakan insting guys. Cari radius dulu. Pertama-tama tuh kalian cari radius karena Bimba WO itu punya radius 1 kilometer melingkar ya guys, dari titik yang terdekat. Jadi kita nggak gampang tuh cari radius. Sekarang Jabodetabek titik aja susahnya minta ampun guys, karena udah banyak banget Bimba bertebaran di mana-mana. Ya emang karena prospeknya bagus ya, jadi cari radius. Terus yang kedua itu setelah cari radius juga bukan sekedar harus lolos ya, gitu, tapi harus yang prospektif gitu, yang kira-kira masuk mobil, yang kira-kira banyak orang lewat, yang trafficnya ada gitu loh guys. Jadi jangan yang nggak ada traffic. Kalau nggak ada traffic nanti repot gitu loh. Ya, pokoknya cari yang harganya kira-kira masuk akal. Kalau tips dari saya sih, kalau mau mulai cari harga yang di bawah 30 juta guys ya, gitu. Nah kita sekarang udah mau berhenti guys, itu part 1 segitu aja dulu ya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.